Nah, lanjut dua kabar kali ini. Pertama datang dari media Malaysia yang melaporkan bahwa Indonesia kini telah resmi menarik diri dari program KF21 Boramae. Nah, lantas benarkah itu? Bagaimana maksudnya? Apakah Indonesia akan benar-benar keluar dari seluruh program KF21 dan putus dengan Korea Selatan? Setelah ini kita ceki-ceki dulu, bos. Kemudian kabar kedua nanti datang dari pesawat tanker India, Ilyushin Il-78 yang baru-baru ini beroperasi di langit Indonesia, bos, dari Bandara Juanda dan memberi minum 4 jet tempur Rafale-nya yang juga sedang terbang melewati wilayah Indonesia. Nah lo, ada apa gerangan? Mau kemanakah mereka? Penasaran beritanya? Cus, Markipol. Mari kita tampol berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, lanjut yang pertama datang dari program jet tempur KF21 Boramae, di mana baru-baru ini media pertahanan Malaysia yaitu Defense Security Asia menyebutkan bahwa Indonesia kini resmi mengakhiri statusnya sebagai mitra pengembang bersama dalam proyek pesawat tempur andalan Korea Selatan itu, bos. Nah, keputusan ini pun katanya dikonfirmasi setelah Kepala Badan Logistik Pertahanan Indonesia, Marsda TNI Yusuf Johari, pada akhir Juni 2026 kemarin menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manfaat teknologi, nilai ekonomi, serta kebutuhan pertahanan Indonesia ke depannya. Nah loh, ini gimana maksudnya ya kan? Apakah Indonesia memutus kerjasama KF21 dengan Korea Selatan? Nah, tunggu dulu nih, bos. Hati-hati. Mungkin banyak orang salah paham nih baca judulnya ya kan? Jadi ini beda artinya dengan Indonesia keluar dari program KF21, bos. Kalimat itu sepertinya kurang tepat. Yang lebih masuk akal, kalimatnya yang benar adalah Indonesia keluar dari skema pengembangan bersama. Jadi bukan keluar dari keseluruhan program KF21 ataupun menghentikan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan. Bukan, bos. Simpelnya kan sebelumnya Indonesia berstatus sebagai partner pengembang ya kan? Artinya di situ Indonesia akan ikut membiayai riset, kemudian berbagi resiko pengembangan, mengirim insinyur ke Korea Selatan, hingga berencana melakukan perakitan pesawat di dalam negeri melalui PT Dirgantara Indonesia. Nah, status itu yang sekarang berubah, bos. Indonesia sepertinya nggak lagi ikut menanggung biaya pengembangan maupun produksi bersama. Sebaliknya, negara kita memilih menjadi pelanggan sekaligus mitra industri, sehingga tidak lagi terbebani oleh resiko proyek yang berlangsung selama bertahun-tahun. Jadi kalau dianalogikan, dulu Indonesia ikut patungan nih, membangun restoran dari nol. Sekarang restorannya udah jadi, Indonesia pun memilih datang sebagai pelanggan sekaligus pemasok bahan bakunya. Ya, mungkin dengan cara ini lebih praktis dan lebih aman, bos. Ketimbang di masa depan ada drama episode kedua pula ya kan? Capek tuh. Nah, pertanyaannya, kalau Indonesia sudah tak lagi menjadi mitra pengembang, mengapa Korea Selatan justru masih membuka pintu kerjasama? Benarkah Indonesia masih ikut memproduksi komponen KF21? Apa saja yang diperoleh Indonesia? Dan apakah Indonesia akan tetap memborong jet tempur ini? Simak videonya sampai habis. Nah, jadi kalau kabar ini benar, ya meski tidak lagi berada dalam skema co-development, Indonesia tetap tidak keluar dari ekosistem KF21, bos. Justru, hubungan kedua negara kini bergeser ke model kerjasama yang lebih pragmatis. Jadi, PTDI kemarin kan tetap diajak Korea Selatan untuk menjadi bagian dari rantai pasok global KF21 ya kan? Termasuk memproduksi beberapa komponen penting seperti contohnya pilon, yaitu dudukan untuk membawa rudal, bom, atau tangki bahan bakar eksternal. Artinya meski nggak lagi merakit pesawat secara utuh di Bandung, industri nasional kita tetap berkesempatan berkontribusi dalam produksi komponen jet tempur KF21 itu, bos. Kemudian tak hanya itu, sebagai hasil keterlibatan selama hampir 1 dekade sejak bergabung pada tahun 2014 silam, Indonesia pun kini tetap memperoleh berbagai manfaat strategis. Di antaranya adalah 1 unit prototipe KF21 yang nilainya diperkirakan sekitar
250 miliar won, bos. Serta paket transfer teknologi senilai sekitar 350 miliar won, meliputi dokumen pengembangan, data teknik, pengalaman rekayasa, hingga pengetahuan yang diperoleh para insinyur Indonesia selama bekerja bersama Korea Aerospace Industries. Kemudian gak cuma itu, saat ini Indonesia juga masih membahas pembelian sekitar 16 unit KF-21, mungkin batch pertama dengan nilai sekitar 3 triliun won, atau kurang lebih 36,17 triliun rupiah. Dan jika terrealisasi, maka Indonesia akan jadi pelanggan ekspor pertama KF-21. Tetapi kali ini sebagai pembeli langsung, bukan lagi sebagai investor pengembangan. Dan jet tempur ini pun tidak akan dibuat di Indonesia, bos, tapi dibeli langsung ke Korea Selatan. Jadi intinya, arah kebijakan Indonesia sebenarnya bukan mundur, melainkan bergeser. Dari yang awalnya ikut menanggung resiko riset, kini menuju memperoleh kemampuan tempur yang lebih cepat, sambil tetap mempertahankan manfaat industri dan teknologi yang telah diperoleh sebelumnya. Nah, bagaimana menurut kalian hal ini? Apakah lebih gacor? Silahkan kalian cocor-bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua. Jadi admin kutip dari sumber berita mantap Airspace Review pada 17 Juli 2026 kemarin, pesawat tanker raksasa Ilyushin Il-78 MKI milik Angkatan Udara India ternyata telah beroperasi dari Bandara Juanda, Surabaya, bos. Jadi Il-78 MKI itu terbang dari Juanda untuk melakukan dukungan refueling kepada 4 jet tempur Rafale India di langit Indonesia. Mereka melakukan air-to-air refueling sebelum mereka melanjutkan penerbangan menuju pangkalan Angkatan Udara di Darwin, Australia untuk mengikuti latihan udara multinasional terbesar di kawasan, yaitu Exercise Pitch Black 2026. Nah, dengan hal itu, Rafale India itu pun jadi nggak perlu lagi singgah-singgah mendarat untuk isi BBM di darat, bos. Jadi menghemat waktu dan lebih efisien. Yang menarik, Kedutaan Besar India di Jakarta pun sampai menyampaikan ucapan terima kasih, bos, kepada pemerintah Indonesia karena telah memberikan izin bagi pesawat tanker militer India untuk beroperasi langsung dari wilayah Indonesia. Jadi ini bukan izin sembarangan nih, melainkan sinyal yang cukup kuat bahwa kerjasama pertahanan kita dengan India kini telah masuk ke level kepercayaan yang lebih tinggi. Apalagi beberapa hari sebelumnya, Indonesia dan India juga telah memperkuat hubungan melalui kerjasama strategis, termasuklah ada pengadaan rudal BrahMos sampai rencana akuisisi rudal udara ke udara Astra. Nah, pertanyaannya, Indonesia cocok nggak mengoperasikan Ilyushin 78 MKI ini? Ya, jawabannya cocok-cocok aja sih. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah lebih dari 5 juta kilometer persegi, kemampuan pengisian bahan bakar di udara ini akan memperpanjang jangkauan tempur kita, bos. Seperti contohnya Rafale, ya kan? Memang Ilyushin 78 MKI ini bukan pesawat baru dan sepertinya membutuhkan biaya operasional yang cukup besar nih, bos. Tapi intinya, konsep pesawat tanker ini jelas menjadi kebutuhan strategis bagi TNI Angkatan Udara di masa depan. Sebab tanpa tanker, jet tempur itu ya ibarat pelari maraton yang harus berhenti di warung setiap beberapa kilometer. Haus singgah ya kan? Nah, kalau pakai tanker, mereka ini bisa terus melesat menjaga langit Nusantara tanpa kehilangan napas. Dikasih minum terus, bos, setiap beberapa kilometer. Mantap, jos.